Bumi Itu Quran adalah salah satu mahakarya dari Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah yang luar biasa mencengangkan dan mengagumkan. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah adalah putra tanah Martapura Kalampayan dan adalah generasi ke-31 dari Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, dan merupakan keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah melakukan penelitian mengenai sains Quran sejak tahun 1972 hingga akhirnya berhasil merumuskan matematika Islam pada tahun 1982. Karenanya beliau dikenal sebagai penemu ilmu matematika Islam, di mana matematika Islam sendiri sudah ditandatangani di Australia sebagai mata pelajaran sekolah. Selain sebagai penemu, beliau adalah seorang dosen matematika Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga berdakwah ke berbagai masjid, instansi, dan sekolah. Beliau juga menjadi trainer pada Training Sains Quran KHFB secara berkala di berbagai tempat termasuk di lebih dari 80 kota di dunia. Tayangan penemuan beliau dari hasil telaah Al-Quran dan As-Sunnah yang terkenal dengan nama Flying Book dapat kita lihat di internet, termasuk juga di YouTube milik Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah. Selain di atas, beliau juga adalah seorang seniman lukisan bumi bergambar atau Bumi Itu Al-Quran, dan juga proklamator Indonesia Negeri Sabak dan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Islam dan sains itu tidak saling bertentangan. Di dalam Al-Quran terdapat perumpamaan tiap sesuatu. Di dalam Al-Quran juga terdapat penjelasan atas dasar ilmu pengetahuan atau sains. Al-Quran juga adalah bukti untuk tiap sesuatu. Kata sains atau ilmu pengetahuan berasal dari kata tahu yang dikamuskan dalam Al-Quran tentang orang yang pikun atau tidak tahu setelah tahu sesuatu. Al-Quran pun menjelaskan tentang dasar sains atau ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran adalah satu penyampaian untuk manusia agar menjadi peringatan orang yang berpikir. Itulah definisi sains Quran, yakni peringatan untuk alam semesta. Mengapa Nabi bersujud dengan meluruskan ujung kaki dan bersyahadat dengan mengisyaratkan telunjuk? Di sana ada kode golden ratio 1618 yang tersebar di alam semesta. Ia menjadi saksi, tidak ada yang ditaati melainkan Allah. Ternyata kemudian bilangan 1618 ini terdapat di mana-mana. Di sana terucap kata-kata, "Aku bersaksi tidak ada yang ditaati melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah." Suatu syahadat yang diperbarui fenomenanya. Allah selalu menggunakan bilangan ini 1618 di setiap urusan di alam semesta. Pada detak jantung kita, aspek rasio dari spiral DNA dan bentuk alam semesta yang dikenal dengan sebutan tetrahedron, susunan daun yang disebut filotaxis, kristal salju, dan struktur spiral dari semua galaksi. Allah telah menggunakan bilangan yang sama, yaitu bilangan golden mean atau titik seimbang emas 1618 di setiap urusan. Sebegitu banyak bilangan itu sehingga ia ada di setiap jasa atau nikmat yang diberikan Allah kepada alam semesta. Tidak kebetulan kalau ayat ini diletakkan di surat 16 ayat 18. Jika kita membelah model bumi melewati Ka'bah menjadi dua belahan sama besar,
Maka potongan melintang dari hasil pembelahan itu memiliki segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya persis di Ka'bah dengan salah satu sisi tegaknya yaitu 2R. Maka garis miringnya adalah R⁻5. Ini contoh ayat di ufuk yang dilihatkan kepada manusia. Dalam tata cara berwudu, kata Ka'bain berarti mata kaki, sehingga Ka'bah berarti mata kaki. Jadi Ka'bah itu artinya mata kaki. Jika gambar di ufuk itu kita buat berdiri, ia benar-benar ada di kaki manusia. Ini yang dikatakan sebagai ayat di dalam diri manusia. Dan posisi mata kaki tepat di posisi Ka'bah. Ekspresi tangan syahadat yang mengawali fenomena golden ratio ini dijelaskan pada Sahih Muslim bab sholat. Kalimat hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia atau Islam itu al-haq pada surat 41 ayat 53 ini dibuktikan oleh Nabi dengan mengekspresikan kaki ketika bersujud dengan meluruskan ujung kaki sehingga mengekspresikan segitiga siku-siku dengan rasio 1 dan 2 dan akar 5 di tanah. Ekspresi ini menandai bahwa Islam itu al-haq, bahwa bersujud bukan sekedar bersujud, bersujud memenuhi golden ratio. Memang awal kisah golden ratio itu dari segitiga yang ada di kaki manusia itu. Orang pertama mengekspresikannya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu jadi saksi Muhammad Rasulullah. Gambar berikut ini adalah segitiga dasar. Jika dibuka pada sudut siku-sikunya sehingga menjadi sebuah garis seperti pada gambar berikut ini, maka terdapat titik pisah yang memisahkan 1 dan akar 5 dan 2. Titik pemisah ini disebut firku point atau titik wusta. Tiap bagian terpisah secara golden atau bijaksana yang kita sebut golden ratio. Firku point ini di Mina ditandai oleh Jumrotul Wusta. Jika garis ini kita letakkan di ufuk, maka kita dapat meletakkannya. Perlu diketahui, garis A dan B ini berasal dari segitiga dan segitiga sudutnya 180 derajat. Jika ia akan dilengkungkan mengikuti lengkungan bumi, maka ia akan jadi separuh lingkaran saja. Ujung-ujungnya akan menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Pola bumi dalam 2 dimensi jadi bentuk setengah lingkaran. Jika garis itu melalui Masjidil Haram, ternyata ia tepat berada di firku point. Dari sinilah kemudian kita mendefinisikan bahwa firku point adalah titik makbul. Karena sholat di Masjidil Haram mendapat pahala 100.000 kali sholat di tempat lain. Dan ketika matahari persis di atas Ka'bah sebagai titik golden min bumi, maka di Arsi Saba jam menunjukkan pukul 16:18 waktu Indonesia Barat. Sungguh satu kebetulan yang tidak mudah. Menarik sekali untuk diperhatikan bahwa ada tempat, ada waktu yang akan terjadi kemakbulan secara luar biasa. Hadis ini memberi petunjuk bahwa firku point itu adalah tempat pertemuan. Karena sejengkal dan sehasta itu adalah golden ratio.
Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu terdefinisi seperti ini. Bacaan dan bilangan sebagai koordinat bacaan tersebut. Tidak satupun ayat Al-Quran yang tidak diikuti oleh bilangan. Maksudnya adalah bilangan nomor surat dan bilangan nomor ayat yang mengiringi sebuah ayat Al-Quran harus bisa dijadikan sebuah kode yang menjadi satu berupa sebuah bilangan. Contoh pertama, surat ke-11 ayat 41 ditulis 1141 sebagai kode bilangannya. Dan surat ke-27 ayat 30 ditulis 2730 sebagai kode bilangannya. Kedua ayat itu berpasangan karena pada kedua ayat itu terdapat kata Bismillah, kecuali pada basmalah pembuka dan pada ayat 1 surat Al-Fatihah. Bilangan kode kedua ayat ini jika dideret 1141 2730 habis dibagi 7. Ini contoh pertama bahwa ayat yang bersamaan adalah berpasangan. Ternyata koordinatnya habis dibagi 7. Contoh kedua, pernyataan 2 dan 3 dan 4 hanya ada di 2 ayat Al-Quran. Pada surat keempat ayat 3 dikodekan menjadi 43 dan pada surat ke-35 ayat 1 dikodekan menjadi 351. Ternyata kedua kode bilangan ini jika disusun habis dibagi 7. Kode 43 dan kode 351 kita sebut kode bacaan atau Al-Quran Code. Itulah dua contoh sebagai bukti bahwa setiap ayat Al-Quran diiringi oleh sebuah bilangan kode SA. S adalah bilangan nomor surat dan A adalah bilangan nomor ayat. Itu sebab hampir semua bilangan di alam melihatkan bilangan yang habis dibagi 7. Itu sebab sebelum ayat 87 surat 15 ada pernyataan Allah pencipta yang mengetahui. Jadi ayat 87 surat ke-15 ini tidak boleh sendiri dipahami, harus beserta ayat sebelumnya yang mengatakan Allah pencipta yang mengetahui. Artinya 7 berpasangan itu terdapat pada ciptaan, bukan surat Al-Fatihah yang berulang. Jadi orang yang tekun atau berbakti atau orang yang bertakwa itu harus bisa mendatangkan formula bisidiki, dan dengan formula itu kemudian ia membenarkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, dengan formula bisidiki itu hal apa dari Al-Quran yang ia telah benarkan? Jawabnya adalah ayat 9 surat ke-15 yang mengatakan Al-Quran dijaga. Berikut adalah daftar jumlah ayat Al-Quran pada setiap surat dan basmalah pembukanya. Bilangan ayat itu pastilah berpasangan karena dia diletakkan secara berurut pada Al-Quran. Jika Al-Quran dijaga, pertama sekali yang mudah melihatnya adalah bilangan ayat di setiap surat Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Formula bisidiki itu mengatakan ia pasti berpasangan. Jika ia berpasangan dan jika pasangan itu dideret, pasti habis dibagi 7. Itulah bukti bahwa Al-Quran dijaga. Bilangan ayat di setiap surat tidak dapat disalah tuliskan seperti sangkaan lama. Maka jika kita deret bilangan ayat Al-Quran dari surat ke-1 yang ayatnya 7, kemudian surat kedua yang ayatnya 286 dan seterusnya sampai kepada surat ke-114 yang ayatnya 6, maka bilangan itu jadi seperti ini panjangnya. Apakah Anda percaya bilangan sebanyak 227 buah bilangan ini habis dibagi 7? Dengan apa kita membaginya? Di masa lalu kita tidak bisa buktikan bilangan sepanjang ini habis dibagi 7.
karena belum ada kalkulatornya. Sekarang sudah ada kalkulator yang dapat membagi bilangan sepanjang 10.051 buah bilangan. Ini yang dikatakan bahwa orang dahulu belum bisa membayangkan bahwa Al-Quran secanggih itu, karena ilmunya belum ada. Maksudnya, kalkulatornya belum dibuat. Di internet, Anda bisa dapatkan kalkulator besar ini dengan hanya mengetik B, C, A, L, C. Dengan kalkulator 10.051 digit ini, bilangan 227 digit ini sekaligus habis dibagi 7. Tidak hanya itu, jika deretan bilangan ayat itu disertai nomor suratnya, maka dengan memindahkan surat Al-Fatihah ke bagian belakang, susunan bilangan itu habis dibagi 7. Satu demonstrasi bilangan yang luar biasa. Susunan bilangan sepanjang ini mengingatkan kita dengan kode 17 dan 111 pada peristiwa Isra Mi'raj yang dibawa Nabi. Dalam rokaat yang 17 adalah 111 ekspresi, bahwa surat ke-17 ayatnya 111 dikunci dengan pembagian 7 ini. Semua ekspresi pada sholat 17 rakaat ini adalah 111 ekspresi. Berapa kemungkinan kesalahan terjadi dari peristiwa itu? Inilah yang dikatakan sungguh, yaitu sungguh menjaga. Al-Quran sungguh dijaga. Itu tadi yang kita sebut Al-Qode atau kode ayat. Al-Quran Code itu terbagi atas dua bagian, A-Qode dan B-Qode. B-Qode adalah basmalah pembuka kode. Maksudnya, basmalah pembuka pada hampir setiap surat di dalam Al-Quran harus diberi nomor. Misalnya surat kedua, basmalah pembukanya harus diberi nomor. Karena alif lam mim pada nomor 1, maka basmalah pembuka harus pada nomor 0. Seperti kita ketahui, basmalah pembuka di dalam Al-Quran belum mempunyai nomor. Lalu, bagaimana kodenya? Disinilah perlu diketahui bahwa sebenarnya Al-Quranlah yang pertama sekali memperkenalkan bilangan 0. Sehingga basmalah pembuka di surat kedua mendapat kode bilangan dengan bilangan 20. Ini yang kita sebut koordinat basmalah pembuka. Maka dengan itu kita mengerti sekarang mengapa bilangan ini tidak habis dibagi 7. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dibagi 7 maka tidak habis. Tetapi jika 90-nya dibuang, ia akan habis dibagi 7. Karena surat ke-9 tidak memiliki basmalah pembuka. Jika kita teruskan 7 surat setelah itu, kita bisa saksikan ia habis dibagi 7. Pengertian habis di sini ialah hasilnya bilangan bulat tanpa bersisa. Dari surat ke-1 sampai dengan surat ke-17, basmalah pembukanya dari 110 sampai dengan 170 habis dibagi 7. Jika kita susun daftar itu, akan seperti ini panjangnya. Dan di akhirnya, ia meminta bilangan 11 sebagai penutup. Kode 11 ini membuktikan basmalah di surat ke-1 adalah di ayat ke-1. Itulah basmalah pembuka kode atau B-Kode. Ia terdiri dari 346 bilangan dan habis dibagi 7. Kode Bismillahirrohmanirrohim dengan meletakkan koordinat surat Sulaiman di antara 11 dan 20, bilangan itu habis dibagi 7. Demikianlah kode Al-Quran.
saat Profesor Kiai Haji Fahmi Basya berkunjung ke Museum Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, beliau sangat terkejut. Pertama kalinya beliau melihat foto koin Kerajaan Majapahit bertuliskan 2 kalimat syahadat. Setelah 67 tahun Indonesia merdeka, tetapi anak-anak Indonesia tidak pernah tahu bahwa koin resmi Kerajaan Majapahit sebenarnya telah bertuliskan 2 kalimat syahadat. Dikatakan resmi karena di tengah koin ini ada lambang bintang 8 sebagai lambang Kerajaan Majapahit. Yang membuat kita tertarik kepada tulisan 2 kalimat syahadat pada koin ini ialah tanda panjang pada kata ilah yang hampir tidak terbaca. Tanda itu telah membuat kita menghitung dengan hati-hati jumlah huruf tiap kata pada kalimat ini. Ternyata bilangan ini jika dideret habis dibagi 7. Di dalam Al-Quran ada 4 buah kata Muhammad kita temukan. Keempat koordinat tempat kata Muhammad pada Al-Quran itu habis dibagi 7. Matematika Islam ini telah diajarkan di perguruan tinggi, yakni di Universitas Islam Negeri UIN Jakarta, dan telah tercatat secara internasional sebagai mata kuliah. Karena UIN Jakarta tercatat secara internasional yang ditandatangani di Australia. Al-Quran pertama sekali turun di Gua Hiro adalah 5 ayat yang sekarang diletakkan pada 5 ayat pertama pada surat ke-96 pada Al-Quran. Bunyi ayat itu mengatakan bahwa Allah mengajar dengan logika. Ilmu logika ini sekarang dipelajari dalam matematika modern. Di ayat keempat dari 5 ayat yang turun di sini mengatakan bahwa Allah mengajar dengan kalam. Contoh dari Allah mengajar dengan kalam itu adalah ketika Allah membangkitkan seorang burung gagak kepada seorang dari 2 anak Adam. Ketika ia sedang bingung melihat mayat saudaranya, bingung memperlakukan mayat tersebut, kemudian ia mendapat jawaban setelah melihat, mencontoh, meniru perilaku burung gagak itu. Ini adalah Al-Kalam. Burung mengorek ini nantinya akan ditiru untuk menguburkan saudaranya. Peniruan itu adalah logika. Itulah wahyu pertama turun di Jabal Nur di Gua Hiro pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan. Dan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang lalu juga bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Mengapa wahyu pertama turun itu hanya 5 ayat dan mengapa pula diletakkan di surat ke-96 pada Al-Quran? Jawabnya, karena ia diturunkan di malam Lailatul Qadar, seperti disebut pada surat 44 ayat 3. Jika kita membuat grafik batang untuk menggambarkan wahyu pertama turun itu adalah 5 ayat, maka gambarnya sebagai berikut. Ternyata surat Al-Qadar diletakkan di sebelah surat ke-96, yaitu surat ke-97. Dan ayat surat ke-97 ini adalah 5 ayat, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Itulah satu alasan mengapa 5 dan mengapa di 96, agar terjadi bentuk seimbang pada grafik batangnya. Dan kita bisa melihat 2 surat sebelum dan setelahnya adalah sama-sama memiliki tinggi grafik batang yang sama tinggi, yaitu 8. Surat ke-94 ayatnya 8,
surat ke-95 ayatnya 8, surat ke-98 ayatnya 8, surat ke-99 ayatnya 8. Sehingga kalau kita gambar grafik batangnya, ia menggambarkan dua dinding. Satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Zulkarnain ketika ia sampai di antara dua dinding. Catatan kisah Zulkarnain terdapat pada surat Al-Kahfi pada Al-Quran, surat ke-18 ayat 83 sampai dengan ayat 99. Kalau ini kita anggap sebagai daerah satuan, maka 11 ditulis satu saja. Demikian juga 21 ditulis 1. Maka grafik batang itu seperti pada gambar berikut ini. Ini yang dikatakan Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah sebagai Al-Quran itu tidak seperti gambaran sangkaan orang-orang dahulu. Jadi pertanyaan mengapa 5 dan mengapa di 96 sudah terang benderang di kalbu kita. Karena dia yang memberitahu dengan logika. Pertanyaan mengapa 5 itu dijawab lagi oleh 3 surat berikut ini yang bilangan satuan ayatnya adalah 5. Fenomena 3 surat dengan tinggi 5 pada daerah satuan ini memaksa kita untuk mengatakan adanya transformasi 19 antara 36 dan 54. Maksudnya, jika surat ke-36 dan surat ke-54 dipertukarkan letaknya, maka penukaran itu berada pada posisi 19 poin yang kita sebut transformasi 19. Sehingga 54 pindah ke sebelah 35. Sehingga gambarnya akan menjadi sebagai berikut. Ternyata tidak hanya surat 54 melakukan transformasi. Temannya surat ke-55 juga melakukan transformasi 19. Sehingga 55 berada di sebelah 38. Sampai di sini kita telah sempurna menjawab mengapa 5 itu. Yaitu agar dua lempengan itu terlihat berpasangan. Seutuhnya bangun kedua ini adalah sebagai berikut. Yang kita beri nama bangun Y atau bangun kepala. Itulah alasan mengapa wahyu pertama turun harus 5 ayat dan diletakkan pada surat ke-96 pada Al-Quran. Dan itulah sebuah pemberitahuan dengan logika. Pertanyaannya adalah, bangun Y itu bangun apa? Apakah ada di bumi? Bangun Y adalah Arsyun Azim dan akibatnya yang kecil disebut Sidrin Qalil. Sebelum transformasi 19, bentuk bangunan itu seperti ini. Setelah transformasi 19, ia jadi seperti ini. Azim akan menjadi Arsyun Azim adalah model Borobudur, dan Qalil akan menjadi Sidrin Qalil, dan ini bangun 3 di Istana Ratu Boko yang berjarak 36 km dari Borobudur. Di dalam Al-Quran, penukaran tempat itu ada pada surat 16 ayat 101. Jadi, memang kebanyakan mereka yang melawan matematika Islam ini tidak tahu soal transformasi 19 di dalam Al-Quran. Matematika Islam ini adalah sains Quran atau matematika Al-Quran. Hal itu akan membuat orang paham keselarasan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan. Ini adalah bangun 3 di Istana Ratu Boko. Dan jika kita meletakkan kerangkeng atau khiyam di atas bangun Y, terlihat ada 3 tingkatan seperti arupa datu di Borobudur.
Dan model balok bangun Y ini dibangun oleh 10 surat. Al-Quran itu berisi 6.348 ayat dan bilangan ini adalah sama dengan 23 dikali 23 dikali 12. Balok 23 dikali 23 dikali 12 itu kita namakan sebagai balok Al-Quran. Jika balok Al-Quran ini terbuat dari batu dan kita pahat untuk menjadikan dia piramida dengan alas 23 dikali 23 dan tinggi 12, maka kita sebut piramida 23. Piramida 23 ini adalah model matematis dari Borobudur. Karena 3 tangga di bagian atas menyatakan bilangan 16, 24, dan 32 yang sama dengan bilangan stupa di Arupadatu, Borobudur. Benda ini pernah pindah dari istana Ratu Boko atau Ratu Saba. Itu sebab di istana Ratu Boko kita temukan surat Nabi Sulaiman di atas plat emas. Kita menemukan surat itu di dalam kolam. Setelah sekian lama waktu berjalan, apakah kita sekarang dapat mengenali arsy Saba yang dipindah pada zaman Sulaiman itu? Kata mengenal pada ayat ini memakai kata hudan yang biasa kita artikan sebagai petunjuk. Di awal surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah tulisan yang tidak ada keraguan, sebagai pengenal untuk orang-orang yang tekun. Inilah dimensi pertama dari Al-Quran, yaitu tulisan. Dimensi keduanya adalah bacaan, seperti disebutkan pada surat 85 ayat 21 sampai 22. Dimensi ketiga adalah tafsir atau makna, disebutkan pada surat 25 ayat 33. Dimensi keempat adalah fakta, disebutkan pada data 38 ayat 88. Bagaimana kita mengenali sesuatu lewat Al-Quran? Itulah mata pelajaran sains Quran, matematika Islam, matematika Al-Quran. Ia dapat menyatukan pandangan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum ini kita beranggap ilmu pengetahuan dan ilmu agama terpisah. Pada buku ini dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan agama Islam itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semoga buku ini bermanfaat terutama untuk sekolah-sekolah Islam dan pesantren dan sekolah umum untuk menambah wawasan. Tidaklah Al-Quran itu dapat diada-adakan oleh selain dari Allah.